Siapa yang udah pernah naik Wus? Kereta ini memangkas perjalanan Jakarta-Bandung dari sekitar 3 jam jadi hanya 40 menit. Jaraknya 142 km yang menghubungkan 4 stasiun, Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Wus memang cepat banget, tapi ada satu hal yang mungkin gak secepat keretanya, yaitu pelunasan utangnya. Di balik mega proyek yang megah ini, Wus bukan sekedar soal kereta cepat. Ada utang, ada bunga, ada proyek yang biayanya membengkak dan pastinya bikin bertanya-tanya. Siapa yang akhirnya harus membayar semua utang itu? Penumpang, pemerintah, atau perusahaan yang mengoperasikannya? Dan kenapa utang Wus bisa jadi persoalan yang ramai dibicarakan dan penuh kontroversi? Indis ekonomi, saat APBN lagi seret-seretnya, siapa kira-kira yang akhirnya menanggung beban utang tersebut? Setiap mendengar kata Wus, satu hal yang pasti langsung kebayang di pikiran kita adalah beban utang jumbo di baliknya. Awalnya, proyek yang ditetapkan sejak 2016 ini dijanjikan murni urusan B2B tanpa menyentuh dana APBN sama sekali. Dalam perjalanannya, biaya proyek kereta cepat yang mesti ditanggung konsorsium perusahaan asal Cina dan konsorsium BUMN membengkak sampai 1,2 miliar dolar Amerika, ya sekitar 20 triliun rupiah lah. Ujung-ujungnya, total biaya proyek Wus malah terus nambah sampai 7,27 miliar dolar Amerika atau sekitar 130 triliun rupiah. Untuk mengcover biaya proyek ini, konsorsium berutang kepada China Development Bank atau CDB. Semula, pemerintah punya ekspektasi bunga pinjaman dari CDB sebesar 2%. Pada akhirnya, CDB mematok bunga 3,4%. Dengan biaya proyek yang membengkak, pemerintahan Jokowi yang awalnya mengklaim anti cawe-cawe dengan APBN, akhirnya harus ikut turun tangan lewat suntikan dana atau penyertaan modal negara. Yang artinya, mau naik Wus atau tidak, uang pajak kita semua ikut terpakai untuk menanggung biaya proyek ini. Sudahlah biaya proyeknya membengkak, sebagian besar pembiayaannya berasal dari utang. Sementara pendapatan dari penjualan tiket Wus juga belum bisa menutup kos operasi sekaligus membayar kewajiban utang dari proyek kereta cepat. Akhirnya pemerintah dan BUMN sempat lempar-lemparan bola panas. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas utang ini? Setelah sempat jadi bola panas antar lembaga, di rezim Prabowo, Menkyu Purbaya dan COO Danantara, Doni Oskaria, sepakat untuk mengalihkan kepemilikan saham konsorsium BUMN di KCIC ke Kementerian Keuangan. Prosesnya ditargetkan selesai pertengahan September ini. Jadi, awalnya, kepemilikan saham KCIC ini dipegang oleh perusahaan Cina sebesar 40% dan konsorsium BUMN sebesar 60%. Konsorsium BUMN ini terdiri dari PT KAI yang memegang saham paling besar, disusul PT Wika, PT Jasa Marga, sampai PT PN8. Yang artinya, selama ini PT KAI menanggung beban utang kereta cepat paling besar. Nah, ke depan, saham itu dialihkan ke Kementerian Keuangan melalui salah satu Special Mission Vehicle atau SMV di bawah Kemenkyu. Sederhananya, SMV ini adalah badan khusus yang menangani pembiayaan strategis pemerintah. Salah satu yang mungkin sudah cukup familiar adalah LPDP. Tapi ada satu hal penting. Purbaya menegaskan pengalihan saham ke SMV bukan berarti utang Wus otomatis dibayar menggunakan APBN. Masalahnya sampai sekarang SMV mana yang akan ditunjuk juga belum ditentukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin bingung. Sebenarnya, siapa yang bakal bayar utang Wus? Menkyu Purbaya bilang, pengambil alihan konsorsium Wus oleh SMV dirancang supaya tidak membebani APBN. Sederhananya, pemerintah memang nantinya ikut mengelola infrastrukturnya, tetapi pembayaran utang diharapkan berasal dari keuntungan SMV, bukan dari APBN. Kedengarannya sih aman ya, tapi para pakar melihatnya dari sisi yang berbeda. Ada ekonom yang mengatakan pemerintah tetap memberikan jaminan. Jadi, kalau konsorsium BUMN tidak mampu membayar utangnya, pemerintah pada akhirnya harus mengambil alih pembayaran tersebut melalui APBN. Nah, ini bisa jadi presiden buruk ke depannya. Sementara, ada juga ekonom yang melihat risikonya dari sisi BUMN. Kalau utang Wus terus ditanggung konsorsium BUMN, beban terbesarnya bisa jatuh ke KAI sebagai pemegang saham terbesar. Masalahnya, KAI sendiri punya sejumlah beban bisnis lain. Kalau BUMN yang sehat dipaksa ikut menanggung proyek yang bermasalah, kinerjanya bisa terpengaruh.
Yang jelas ya jangan sampai beban WUS justru menggerus keuangan SMV. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah pendapatan tiket WUS cukup untuk membiayai operasionalnya? Kalau tidak cukup, pemerintah harus menyiapkan mekanisme untuk menutup defisitnya. Bahkan ada kemungkinan KAI harus melakukan subsidi silang, yaitu menggunakan keuntungan dari bisnis lain untuk menopang operasional WUS. Nah, ada risiko lain juga nih. Kalau KAI harus ikut menanggung cicilan KCIC, bisa kewalahan, dampaknya kemana-mana. Operasional dan kualitas layanan KAI juga bisa terganggu, padahal KAI sangat dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain, kalau saham WUS dialihkan ke SMV dan pengelolaannya juga diambil pemerintah, operasional WUS bisa jadi kurang efisien karena tidak terintegrasi langsung dengan jaringan KAI. Jadi, pemerintah seperti menghadapi dua pilihan yang sama-sama punya risiko. Dibebankan ke BUMN, KAI bisa terbebani. Diambil alih Kemenq, pengelolaannya bisa kurang efisien. Dan tidak menutup kemungkinan, APBN bakal tetap dibebani, meski tidak secara langsung sih. Karena, satu hal yang pasti, utangnya tetap ada. Yang berubah cuma siapa yang menanggung risikonya. Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum menentukan SMV mana yang akan ditunjuk untuk mengambil alih WUS, termasuk utang-utangnya. Artinya, kita masih belum punya jawaban pasti. Utang WUS ini sebenarnya akan dibawa kemana? Siapa yang akhirnya menanggung risikonya? Dan seberapa besar dampaknya bagi keuangan negara maupun BUMN? Sampai jumpa di episode berikutnya. Wus wus wus, yes!